Pekerjaan yang pertama adalah kasir. Kasir adalah orang yang bertugas menerima dan membayarkan uang oleh pelanggan. Dalam melaksanakan tugasnya, biasanya seorang kasir dibantu dengan peralatan berupa kalkulator dan mesin kasir. Walaupun pekerjaannya tampak sederhana, yakni hanya menerima pembayaran, tidak semua orang dapat berprofesi sebagai kasir. Tugas kasir yang pertama adalah melayani transaksi penjualan. Tugas ini merupakan tugas utama kasir di sektor manapun, seperti restoran, toko ritel, toko kelontong, dan perusahaan. Seorang kasir harus mampu menggunakan mesin kasir dan melayani proses pembayaran dengan teliti agar tidak ada kesalahan dalam memasukkan data. Tugas selanjutnya adalah melakukan packing barang. Dalam proses transaksi, seorang kasir bertugas untuk membantu pelanggan memasukkan barang belanjaannya ke dalam kantong belanja atau kardus. Selagi melakukan scan barcode produk, berbicara dengan pelanggan, dan menangani proses pembayaran, kasir juga masih harus mengemas barang pelanggan. Hal tersebut sangat memerlukan skill multitasking dalam bekerja. Tugas yang ketiga adalah memberikan informasi ke konsumen. Saat melakukan transaksi, pelanggan seringkali melontarkan pertanyaan kepada kasir seperti pertanyaan tentang diskon, letak produk di toko, dan lain sebagainya. Tugas kasir adalah memberikan informasi tersebut untuk memastikan kepuasan pelanggan yang tinggi. Tugas kasir juga berhubungan dengan customer service. Mereka wajib memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan saat berbelanja. Terkadang, kasir juga harus menangani pelanggan yang ingin mengembalikan produk atau refund, sama dengan seperti pekerjaan customer service. Mereka harus mampu menghadapi keluhan dari customer. Tugas yang keempat adalah mencatat seluruh transaksi. Untuk membuat laporan penjualan, kasir wajib mencatat setiap transaksi dengan cermat untuk mencegah terjadi kesalahan seperti jumlah uang yang tidak sama dengan catatan transaksi. Hal ini bisa terjadi jika kasir tidak teliti dalam berhitung, lupa mencatat bukti transaksi, atau tidak sengaja memberikan uang kembalian yang berlebih. Tugas yang kelima adalah membersihkan area kasir. Saat sedang berjaga di area kasir, seorang kasir harus selalu memastikan kebersihan di area tersebut, karena daerah kasir yang kotor dan berantakan dapat memberikan kesan buruk kepada pelanggan. Tugas yang terakhir adalah menyetorkan hasil penjualan. Pekerjaan kasir berada di bidang keuangan, maka kasir diminta untuk membuat laporan keuangan secara rutin. Kasir bertugas untuk membuat laporan penjualan setiap harinya dalam bentuk buku kas atau buku bank untuk mengetahui perkembangan bisnis. Skill yang harus dimiliki seorang kasir yang pertama ada keterampilan komunikasi. Tugas utama dan yang paling terutama dari kasir adalah berinteraksi dengan pelanggan dan atasan setiap harinya, mulai dari menyapa pelanggan, membantu pelanggan menemukan barang, melakukan pembayaran, melapor hasil penjualan, semuanya memerlukan skill komunikasi yang baik. Kemampuan berhitung. Walaupun sudah dibantu oleh banyak teknologi, kasir tetap harus memiliki kemampuan berhitung yang kuat. Dengan begitu, ia tetap memperhatikan apakah ada kesalahan dalam perhitungan atau tidak. Untuk para kasir yang bekerja di retail atau toko, mungkin tidak diberikan alat seperti mesin kasir atau komputer. Dalam situasi ini, kamu harus bisa menghitung harga barang yang dibeli dengan benar, terutama jika ada pembeli yang membeli dalam jumlah banyak. Skill yang dimiliki nomor 3 adalah teliti. Ketelitian adalah skill yang perlu dimiliki oleh seorang kasir. Tanpa skill ini, kamu bisa menyebabkan kesalahan yang membuat sebuah bisnis menjadi rugi. Hal ini dikarenakan oleh resiko pekerjaan kasir yang sangat dekat dengan perputaran uang. Oleh karena itu, kamu harus bisa cermat dalam mencatat dan menghitung setiap pembelanjaan yang dilakukan. Jangan lupa juga untuk perhatikan apakah harga produk sudah sesuai atau belum. Skill selanjutnya adalah jujur dan ramah. Sebagai kasir harus bisa ramah kepada pelanggan, bahkan perilaku kasir saat melayani pelanggan akan mempengaruhi reputasi sebuah toko atau perusahaan. Baik, selanjutnya adalah melek teknologi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sudah banyak teknologi yang bisa membantu kasir untuk melakukan tugasnya. Oleh karena itu, seorang kasir harus melek teknologi dan memiliki skill dasar teknologi seperti mengoperasikan komputer dan smartphone.
Kemudian untuk membuat laporan, seorang kasir juga harus bisa menggunakan aplikasi seperti Microsoft Office. Pekerjaan yang kedua adalah pramuniaga. Seorang yang bekerja di sebuah toko, swalayan, atau perusahaan yang bergerak di bidang retail untuk membantu melayani pelanggan dan menawarkan produk-produk tersebut kepada konsumen. Tugas pramuniaga adalah menjelaskan kepada calon konsumen terhadap produk yang dijual. Tugas pramuniaga yang pertama adalah mendata barang toko. Seorang pramuniaga memiliki tanggung jawab untuk selalu memeriksa stok atau ketersediaan produk. Pramuniaga harus selalu melaporkan ketersediaan produk kepada staf gudang agar selalu menjaga ketersediaan produk yang berada di rak atau tugas yang kedua adalah menata barang di rak. Salah satu tugas wajib seorang pramuniaga adalah mendisplay atau menata produk yang berada di rak sesuai dengan jenisnya. Ketika stok di rak hampir habis, pramuniaga bertugas untuk mengisi ulang dengan stok produknya. Pramuniaga juga harus rajin menata produk yang terkesan kurang rapi ataupun mendisplay produk secara baik agar terlihat menarik dan mudah dijangkau oleh konsumen. Tugas yang ketiga adalah mempromosikan barang ke konsumen. Hal yang biasa dicari oleh pelanggan pertama kali ketika memasuki toko adalah informasi promo pada saat itu. Tak jarang para konsumen akan selalu menanyakan langsung kepada pramuniaga. Tanggung jawab seorang pramuniaga adalah mengetahui dan paham promo saat itu. Pramuniaga yang kurang menguasai informasi saat itu justru akan memberikan citra yang kurang baik kepada perusahaan maupun toko retail tersebut. Tugas yang keempat adalah mengemas barang dan hadiah. Tugas lain pramuniaga adalah mengepak produk sesuai ketentuan, seperti produk bandel beri 3 gratis 1. Pramuniaga membungkus produk-produk bandel tersebut. Selain itu, terkadang di minimarket ada bonus atau hadiah seperti gelas maupun piring. Nah, pramuniaga juga mengemas hadiah yang ditempel dalam produk. Tugas yang kelima adalah membuat laporan. Pramuniaga juga diharuskan untuk menulis laporan penjualan, seperti laporan stok atau yang lainnya. Pramuniaga wajib teliti dalam menulis laporan penjualan tersebut. Tugas terakhir yang paling utama adalah melayani konsumen. Memberikan pelayanan yang ramah dan terbaik kepada pelanggan merupakan tugas utama seorang pramuniaga. Pramuniaga dituntut memberikan pelayanan prima kepada konsumen seperti membantu mencarikan produk, mengarahkan konsumen dengan tepat, maupun memberikan informasi yang akurat. Skill pertama yang harus dimiliki pramuniaga adalah multitasking. Seperti yang kita tahu, tugas pramuniaga tidak hanya melayani konsumen, namun masih banyak yang lainnya. Hal tersebut diperlukan skill multitasking dalam menjalankan tugasnya. Skill yang kedua adalah active listening. Pramuniaga tidak hanya bertugas dalam menyapa, tetapi juga mendampingi konsumen agar mendapatkan pengalaman belanja yang menyenangkan. Dengan mendengarkan secara aktif, kamu dapat benar-benar mengerti apa yang mereka butuhkan, terutama ketika ada komplain dengan kasus yang cukup kompleks. Hasilnya, kamu bisa menyarankan solusi dengan lebih tepat dan membujuk mereka agar melakukan pembelian. Kemampuan komunikasi. Pramuniaga harus berkomunikasi aktif dengan pelanggan dan memberikan penjelasan tepat terkait produk yang dijual di toko. Skill yang keempat adalah persuasi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pramuniaga harus memiliki skill persuasi atau membujuk pelanggan dalam membeli produk yang dijual di toko. Pekerjaan yang ketiga adalah sales eksekutif. Sales eksekutif adalah profesi yang bertanggung jawab terhadap strategi penjualan perusahaan secara keseluruhan. Profesi ini sangat dibutuhkan untuk membantu perusahaan dalam menjual produk, barang, atau jasa kepada calon pelanggan. Tugas sales eksekutif yang pertama adalah menegosiasikan kontrak. Sales eksekutif bertanggung jawab untuk menjangkau calon pelanggan melalui berbagai metode seperti telepon, email, maupun pertemuan langsung. Tugas yang kedua adalah melakukan riset pasar. Riset pemasaran menjadi langkah penting sebagai seorang sales eksekutif guna memahami potensi pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen. Mereka harus menggali tren pasar, mempelajari pesaing, dan memahami preferensi konsumen untuk mengembangkan strategi penjualan yang efektif. Tugas yang selanjutnya adalah membuat dan mencapai target penjualan.
Membuat dan menerapkan rencana penjualan yang efektif untuk mencapai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan merupakan salah satu tugas dari sales eksekutif. Tugas selanjutnya adalah menyusun rencana kerja. Sebagai seorang sales eksekutif, penting untuk dapat menyusun rencana kerja yang terperinci. Mereka telah menetapkan target pencapaian, merencanakan strategi penjualan, dan mengatur rencana produktivitas agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Tugas selanjutnya adalah mengatur jadwal pertemuan. Sebagai seorang sales eksekutif, tidak jarang untuk menghadiri pertemuan dengan klien. Dalam hal tersebut, seorang sales eksekutif perlu membuat jadwal pertemuan dengan klien. Skill yang pertama adalah bernegosiasi. Seorang sales eksekutif sering mendiskusikan kontrak dan harga dengan klien. Penting bagi mereka untuk dapat bernegosiasi secara adil dan menentukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya adalah berpikir analitis. Sebagai seorang sales, juga wajib memiliki kemampuan menganalisis. Lewat kemampuan ini, seorang sales eksekutif akan dapat mengumpulkan dan menganalisis informasi. Analisisnya itu nanti bisa berguna untuk mengambil keputusan atau memecahkan masalah. Misalnya, apabila seorang sales eksekutif sadar bahwa penjualannya selalu meningkat di momen-momen tertentu, ia dapat merencanakan penambahan kuota produk agar target bulanannya bisa menutupi kekurangannya di bulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya adalah public speaking. Skill lain yang juga penting dan krusial adalah komunikasi tentang bisnis. Dengan kemampuan komunikasi bisnis yang baik, kamu dapat mendapatkan customer potensial melalui percakapan yang dibangun. Sebagai sales eksekutif, harus bisa berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sebab kamu harus bisa menulis email dengan baik, melakukan panggilan, hingga menghadiri meeting. Skill selanjutnya adalah knowledge. Mengingat dunia teknologi yang berkembang pesat, akan sangat lebih baik jika sales eksekutif juga memiliki pengetahuan tentang beberapa software yang dapat mendukung bisnis. Sebab dari software dan tools tersebut dapat menjadi cara efektif untuk menjual. Setelah tadi dibahas 3 profesi yaitu kasir, pramuniaga, dan sales eksekutif, nah profesi yang selanjutnya yaitu merchandiser. Nah saya rasa kalian tuh masih asing sama kata merchandiser ini, tapi kalau untuk tugas dan job desk-nya kayak lainnya kalian sudah paham deh terkait merchandiser ini. Nah jadi profesi merchandiser ini memiliki pengertian yaitu seseorang yang mengatur tata letak produk agar lebih menarik untuk dibeli oleh pelanggan di sebuah toko. Selain itu, seorang merchandiser juga harus bisa memastikan produk tiba tepat waktu dan juga bekerja sama dengan tim purchasing atau sales untuk memperkirakan, merencanakan, dan juga mengawasi stok barang. Oke, setelah tadi pengertian dari merchandiser, sekarang ada tugas dari merchandiser. Nah, yang pertama itu ada penataan produk. Nah, jadi seorang merchandiser itu harus bisa menata produk jadi lebih menarik. Nah, penataan produk sendiri ini tujuannya untuk mengatur dan menampilkan produk di rak atau display agar terlihat menarik dan mudah diakses oleh pelanggan. Nah, kemudian juga dapat mengoptimalkan tata letak untuk meningkatkan visibilitas dan juga penjualan. Jadi semakin produknya itu menarik, maka konsumen tuh pasti bakal lebih pengen beli barang. Tugas merchandiser yang selanjutnya yaitu adalah pengembangan visual merchandising, di mana ini memiliki tujuan untuk meningkatkan tampilan visual yang menarik untuk meningkatkan daya tarik dari pembelian. Nah, dengan menggunakan elemen desain untuk menarik perhatian dan juga menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan. Jadi, konsumen akan lebih tertarik dan lebih puas terhadap produk yang ditawarkan. Kemudian ada tugas merchandiser yang terakhir yaitu analisis data penjualan. Yaitu menganalisis data penjualan untuk apa? Untuk memahami tren dan juga perilaku dari konsumen. Nah, dengan cara mengidentifikasi nih produk mana yang laris dan yang kurang diminati. Jika ada produk yang kurang diminati, mungkin bisa lebih dikurangi lagi penjualannya dan meningkatkan penjualan dari produk yang laris di pasaran. Setelah tadi membahas tugas dari merchandiser, nah ini ada skill dari merchandiser. Yang pertama ada kreativitas. Nah, kreativitas ini yaitu berpikir kreatif dalam merancang display produk dan juga
strategi pemasaran untuk menarik perhatian dari pelanggan. Kemudian, skill yang kedua dari merchandiser yaitu adanya pemahaman tentang pasar. Nah, di mana seorang merchandiser ini harus mengetahui tren industri dan juga perilaku konsumen untuk apa? Untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Nah, ini ada skill merchandiser yang terakhir yaitu beradaptasi, di mana merchandiser itu harus mampu menerima setiap perubahan dari tren pasar yang sedang terjadi saat ini dan juga kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada profesi digital marketer. Nah, digital marketer itu profesi yang seperti apa sih? Nah, di sini ada pengertiannya. Jadi, digital marketer adalah profesi yang bertanggung jawab untuk memanfaatkan berbagai platform dan juga strategi digital guna mempromosikan sebuah produk maupun layanan dari suatu perusahaan. Kemudian menciptakan sebuah kehadiran secara online yang kuat dan juga membangun hubungan dengan target. Setelah tadi membahas pengertian dari profesi digital marketer, nah ini ada tugasnya. Yang pertama itu meningkatkan traffic web. Nah, meningkatkan traffic web ini merujuk pada upaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung yang mengakses sebuah situs web. Dengan traffic web yang tinggi dapat menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang tertarik untuk mengunjungi dan berinteraksi dengan konten yang telah disediakan. Nah, pentingnya meningkatkan traffic web yang pertama dapat meningkatkan visibilitas merek ataupun bisnis di dunia online. Kemudian dapat memberikan peluang yang lebih besar untuk menghasilkan penjualan dan adanya interaksi dan keterlibatan. Tugas dari digital marketer yang selanjutnya yaitu ada branding produk, di mana branding produk ini suatu proses yang menciptakan identitas dan citra yang unik untuk suatu produk di pasaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk yang berbeda dengan para kompetitor yang ada. Nah, kemudian juga dapat menciptakan ikatan emosional dengan konsumen. Branding mencakup berbagai elemen termasuk nama, logo, desain, kemasan, slogan, dan juga pengalaman dari pelanggan. Nah, kemudian ada tugas digital marketer yang ketiga, yaitu pemasaran produk dan layanan melalui media, di mana seorang digital memiliki tanggung jawab yang besar dan luas dalam memasarkan produknya di berbagai platform media digital. Nah, kemudian terdapat pengembangan strategi pemasaran. Yang pertama, melakukan riset pasar. Yang kedua, pembuatan konten yang menarik. Ketiga, pengelolaan dari media sosial. Dan yang keempat, adanya iklan digital. Nah, kemudian terdapat tugas digital marketer yang keempat, yaitu konten digital, di mana seorang digital marketer harus memiliki fokus pada konten digital. Nah, konten digital ini memiliki beberapa tugas utama yang penting untuk menarik dan mempertahankan dari audiens itu sendiri. Yang pertama, adanya perencanaan konten, di mana konten itu harus dibuat semenarik mungkin. Kemudian yang kedua, pembuatan konten. Konten yang seperti artikel blog, video, infografis, dan juga posting media sosial yang relevan dan juga menarik. Kemudian yang ketiga adanya optimisasi dari CEO. Kemudian yang keempat ada distribusi konten dan yang kelima adanya analisis kinerja dari konten tersebut. Selanjutnya yaitu skill yang dibutuhkan bagi seorang digital marketer. Yang pertama ada CEO dan CEM. CEO ini merupakan singkatan dari Search Engine Optimization, sedangkan CEM merupakan singkatan dari Search Engine Marketing, di mana seorang digital marketer harus memiliki kemampuan dasar terhadap keduanya. Untuk apa? Untuk memperlancar kegiatan pemasaran digital. Dengan berbekal kemampuan keduanya, maka seorang digital marketer bisa mengoptimalisasikan konten dan juga mendorong pertumbuhan dalam mesin pencari. Selanjutnya, skill yang dibutuhkan oleh digital marketer yang kedua adalah project management, di mana seorang digital marketer ini harus bisa menyusun strategi pemasaran yang terukur dan juga berkoordinasi dengan pihak terkait agar target penjualan itu dapat tercapai dengan sesuai sasaran. Dengan berbekal kemampuan project management ini, maka seorang digital marketer bisa merancang, mengelola, dan juga menjalankan bisnis serta melakukan kolaborasi secara. Skill yang dibutuhkan digital marketer yang ketiga ada data analisis, di mana seorang digital marketer itu harus memiliki kemampuan untuk data analisis. Untuk apa? Tujuannya memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas pemasaran yang akan, sedang, ataupun yang sudah dijalankan. Nah, kemampuan ini juga bisa memudahkan untuk mengukur pertumbuhan dan juga peluang bagi bisnis baru.
Selanjutnya, skill yang dibutuhkan oleh seorang digital marketer adanya creative thinking, di mana seorang digital marketer itu harus bisa berpikir kreatif, di mana kemampuan ini tidak kalah penting untuk dikuasai, karena hampir seluruh kegiatan marketing tidak lepas dari yang namanya merancang sebuah ide, dan juga mengeksekusi strategi yang melibatkan sebuah otak dari otak kanan. Nah, berbekalan kemampuan creative thinking ini akan memudahkan membaca peluang serta merancang ide-ide yang unik, inovatif, dan juga solutif bagi seorang digital marketer. Skill yang dibutuhkan digital marketer yang terakhir yaitu adanya problem solving, di mana problem solving ini dibutuhkan oleh seorang digital marketer untuk membantu menyelesaikan dan juga mengatasi berbagai masalah yang ada selama menjalankan suatu bisnis dan juga untuk mencapai targetnya itu sendiri. Kemudian ini terdapat profesi yang tidak kalah pentingnya dari sebelum-sebelumnya dan ini merupakan profesi terakhir dalam pembelajaran pada kali ini, yaitu adalah public relation. Public relation adalah bahasa Indonesianya yaitu hubungan masyarakat. Nah, public relation ini memiliki pengertian yaitu seseorang yang bertugas menjaga hubungan baik, kemudian mengelola citra dan reputasi publik melalui langkah komunikasi yang strategis terhadap informasi yang disebarluaskan untuk mendapatkan sebuah keuntungan dalam bentuk persepsi publik yang positif. Untuk lebih jelasnya terkait public relation, maka ini ada tugas dari public relation itu sendiri. Yang pertama adalah memberikan informasi, di mana PR ini berfungsi untuk menyampaikan sebuah pesan dan juga informasi yang akurat dan tepat kepada pemangku kepentingan, seperti pelanggan, investor, media, pemerintah, dan masyarakat umum. PR ini memiliki tanggung jawab untuk merancang dan juga menyusun materi PR itu sendiri seperti siaran pers, brosur, presentasi, dan juga media sosial. Oke, tugas selanjutnya dari PR yaitu manajemen reputasi, di mana seorang PR memiliki fungsi untuk membangun dan mempertahankan reputasi dari perusahaan maupun organisasi di mata publik. PR harus memastikan bahwa pesan dan informasi yang disampaikan sesuai dengan visi, misi, maupun nilai-nilai dari perusahaan maupun organisasi itu sendiri. Kemudian, seorang PR juga harus bisa memastikan bahwa kegiatan perusahaan dan organisasi dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selanjutnya, tugas PR yang ketiga tiada lain dan tiada bukan adalah promosi, di mana PR ini memiliki fungsi untuk mempromosikan produk maupun layanan dari sebuah perusahaan maupun organisasi itu sendiri, di mana PR harus bisa merancang dan juga melaksanakan program-program promosi yang efektif seperti melakukan event management, sponsorship, dan juga media relation dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan membangun citra yang positif bagi perusahaan dan organisasi di mata publik. Kemudian tugas yang terakhir dari PR yaitu membangun hubungan yang baik dengan stakeholder. Nah, di mana PR ini memiliki fungsi untuk membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti pelanggan, investor, media, pemerintah, dan juga masyarakat umum. Di mana PR ini harus bisa mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta kepentingan dari pemangku-pemangku kepentingan tersebut serta melakukan komunikasi secara teratur dengan mereka untuk menjaga hubungan yang baik. Selanjutnya kita akan membahas skill yang dibutuhkan oleh seorang public relation, di mana yang pertama tiada lain dan tiada bukan adalah komunikasi yang baik. Karena seorang PR itu harus memiliki komunikasi yang baik, karena untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti para media, pemangku kepentingan perusahaan, dan juga masyarakat umum. Seorang PR ini harus bisa berbicara yang jelas dan juga efektif, serta dapat memahami kebutuhan dan kepentingan dari berbagai pihak yang diajak berkomunikasi tersebut. Skill selanjutnya yang dibutuhkan oleh seorang PR yaitu adalah berpikir kritis, di mana berpikir kritis ini sangat diperlukan dalam pekerjaan seorang PR, karena seorang PR ini harus dapat menyelesaikan sebuah masalah dan juga mampu menciptakan ide-ide yang inovatif di mana seorang PR ini harus dapat menganalisis situasi dan mencari solusi yang tepat, serta dapat menciptakan sebuah ide-ide yang menarik dan juga yang efektif untuk mempromosikan perusahaannya itu sendiri. Skill yang dibutuhkan oleh PR selanjutnya yaitu adalah bekerja dengan tim, di mana seorang PR ini harus dapat bekerja dengan tim yang baik, di mana PR seringkali bekerja dengan berbagai departemen di perusahaan,
seperti pemasaran, manajemen, maupun keuangan. Seorang PR ini harus mampu berkolaborasi dengan baik untuk menciptakan tujuan yang sama dengan tim-tim yang lainnya. Oke, kemudian di sini ada skill yang harus dimiliki oleh seorang PR yang terakhir yaitu public speaking, di mana seorang PR itu harus memiliki public speaking yang bagus, tidak terbata-bata, dan mampu menguasai semua hal, baik itu terkait produk, layanan, serta berbagai informasi lainnya.